Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi itsna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahra. At-Taubah 36. Ada bulan itu arba'atun hurum. At-Taubah 36. Dulu ada orang yang tidak Islam mengatur ibadah itu menurut kesukaannya. Waktu bulannya itu dirubah-rubah. Jadi maunya direvisi waktu haji itu. Dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau mereka di bulan Dzulhijjah itu tidak sempat atau karena berhalangan atau keperluan apa segala macam sama dia dirubah. Di bulan yang lain didahulukan atau dimundurkan. Oleh karena itu Allah mengingatkan bahwa ada ketentuan arba'atun hurum, 4 bulan yang memang sudah ditentukan agar kita jangan merubah-rubah. Jadi aturan yang sudah baku jangan dirubah. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu yang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lalu yang Rajab yang ada di tengah-tengah. Ini kalau di bulan itu melakukan dosa, maka berlipat-lipat. Karena sudah tahu tidak boleh melakukan dosa, apalagi di bulan yang dimuliakan. Sama dengan orang yang ngerti hukum tapi masih melakukan dosa, maka itu dosanya berlipat-lipat. Seperti Al-Quran Al-Ahzab ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Al-Ahzab 30. Diperkuat di ayat berikutnya yaitu At-Taubah 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaman nasi'u ziyadah. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama liwati'u iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi wa kanu yuharrimuna al-qital fil muharram fa idza taju ila dzalika harramu safara badalahu wa qatilu fil muharram. Wa sababu dzalika anna al-araba kanat ashaba hurub wa gharat فكان يشك عليهم أن يمكثوا 3 أشهر متوالية لا يغيرون فيها وقالوا لئن توالت علينا 3 أشهر لا نصيب فيها شيئا لنهلكن
Di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 126 di sebelah kanan atas, orang Arab itu suka berperang untuk membiayai hidupnya. Karena kalau dia berperang dapat merampas harta orang. Beda dengan umat Islam. Kalau umat Islam itu berperang karena mempertahankan diri, karena diserang. Lalu harta yang didapat itu karena ditinggalkan musuh. Karena umat Islam itu pada dasarnya tidak mau harta mereka, kalau butuh harta itu pajak itu untuk kebutuhan mereka sendiri. Mereka juga tidak kepingin memukul, apalagi membunuh, berperang dengan orang beda agama. Jadi perang itu bukan untuk mencari kehidupan seperti orang sekarang, diciptakan perang permusuhan untuk menjual senjata, sehingga mereka mendapatkan uang dari hasil menjual senjata. Demikian juga berperang dengan cara membuat isu global dunia bahwa ada penyakit ini sehingga vaksinnya harus ini. Jadi penyakitnya belum, tapi vaksin uh, sudah diberitahu nanti kalau ada begini vaksinnya ini. Jadi tujuannya untuk menjual vaksin segala macam. Atau merasa untuk mengacak-acak ekonomi orang, tidak tenang hidupnya, ekonominya, agar jumlah orangnya juga berkurang, kekuatannya berkurang ketika diberikan berita tentang banyaknya virus-virus dan lain sebagainya tujuannya. Jadi kita mesti hati-hati juga karena khawatir namanya obat, kekuatan orang itu berbeda-beda, sehingga khawatir kalau sudah ada penyakit bawaan, ketika dikasih obat yang dosisnya tinggi, khawatir tidak kuat. Jadi kita harus bisa menjaga diri dari sesuatu yang masuk ke tubuh kita. فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله فيه وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. Berikutnya yaitu Al-Quran surah At-Taubah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ini At-Taubah ayat 38 agar kita uh, jangan berhenti berjuang karena mereka tidak berhenti berusaha mengganggu kita. Jadi kita jangan berhenti berjuang. Lalu oleh karena itu ada ungkapan ajruka ala qadri nasabik, bahwa pahalamu itu melihat usahamu. Jadi kalau kita semakin banyak usaha, maka insya Allah Allah akan memberikan hasilnya sesuai usaha kita. Intadhiri fa idza taharti fahruji ila tan'im fahilli thumma tina bimakani kadza walakinnaha ala qadri nafaqatik aw nasabik. Di dalam tadi ajruka ala qadri nasabik itu di Bukhari 1787, Muslim 1211, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau aslinya walakinnaha ala qadri nafaqatiki wa au nasabiki gitu. Kalau untuk laki ajruka ala qadri nasabika. Kalau perempuan ajruki ala qadri nasabiki. Jadi kalau begitu lihat konteks dan kontennya. Berikutnya At-Taubah ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima
ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. At-Taubah ayat 40. Ayat ini la tahzan innallaha ma'ana nanti berbeda banyak pendapat. Ghar Saur. Waktu di Gua Saur, kenapa disebut Gua Saur? Pertama Nabi ini menghindar mundur dari kota Mekah selangkah untuk maju 1000 langkah. Saur itu artinya bisa berarti kemenangan, kekuatan, jantan, atau pergerakan, atau kemenangan. Jadi bahkan tonggak kemenangan Islam, tampaknya Islam sejak itu. Sejak Nabi berada di gua itu, sejak Nabi mundur selangkah, itu artinya bukti bahwa mereka betul-betul menyakiti Nabi, menghambat perjuangan Nabi. Dengan demikian sudah waktunya mungkin bahasanya atau mungkin ada bahasa yang lain, waktunya Allah membantu, waktunya kita bergerak, waktunya kita jangan putus asa, waktunya kita punya perencanaan yang lebih matang, mundur boleh mundur selangkah, tapi maju untuk 1000 langkah. Umat Islam tidak boleh putus asa, justru ketika tertimpa suatu cobaan seperti itu, harus bangkit. Semangatnya harus 2 kali lipat. Oleh karena itu disebut idhuma fil ghar at-taubah 40 ini gua Thur. Jadi nahdoh itu pergerakan kebangkitan. Jadi Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ulama. Ulama sudah harus waktunya bangkit. Nahdlatul Muslimin, umat Islam sudah waktunya bangkit. Ya ayyuhal muddathir. Ayo orang jangan tidur mulu, jangan berselimut terus, bangkit. Ya ayyuhal muzammil. Demikian juga bangkit. Walamma ra'at Quraisyun annal muslimina qad saru ilal Madinah qalu hadza syarrun syawil la yuqat fajma'u amrahum ala qatli Rasulillah fabayyatuhu wa rasaduhu ala babi manzilihi tula lailatihim liyaqtuluhu idza kharaja fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib ayyanama ala firashihi wa da'allah ay yu'ammiya alaihim atharahu fatamasallahu ala absarihim فخرج وقد وشيهم النوم فوضع على رؤوسهم ترابا ونهض فلما أصبحوا خرج عليهم علي رضي الله عنه وأخبرهم أن ليس في الدار أحد فعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فات ونجا وتواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق للهجرة فدفعها راحلتيهما إلى عبد الله ابن أرقد wa yuqalu Ibnu Uraikid. Lalu Nabi ini karena beliau mau hijrah, kendaraannya itu diserahkan kepada Abdullah Ibnu Arqid atau Ibnu Uraikid. Atau bisa dibaca yang lain ya. Jadi kenapa demikian? Walau wa kana kafiran lakinnahuma wasiqa bih. Ibnu Uraikid ini sebenarnya orangnya tidak Islam. Tapi meskipun tidak Islam, untuk pekerjaan yang tidak terlalu penting amat, satu sisi, dan beliau ahli, maka apalagi dalam keadaan darurat, maka nggak apa-apa. Kita pegawai, punya bawahan, orang yang tidak Islam. Tapi kalau dalam keadaan normal, maka kita bisa memilih tentu yang Islam satu sisi. Tapi kita wajib tetap juga memberikan kehidupan dan pekerjaan bagi orang yang tidak Islam.
tinggal bagiannya di apa begitu. Wakana, jadi ini pelajaran ya. Saat itu Nabi pegawainya non-Islam. Jadi dalam hal kita masalah duniawi, pegawai non-Islam itu nggak ada masalah. Karena kita harus berada di atasnya mereka. Dan kita harus bisa bekerja sama mengayomi mereka juga. Yang jelas jangan sampai kita berada di bawah mereka apabila kita mampu. Dan jangan sampai mereka merugikan kewibawaan agama kita. Wa kana dalilan bituruq fastajarahu liyadulla bihima ilal Madinah. Wa kharaja Rasulullah min khawqah fi dhahri dari Abi Bakrin allati fi Bani Jumah. Jadi Nabi berangkat ke sahabat Abu Bakar, lalu dari rumahnya sahabat Abu Bakar itu lalu Nabi berangkat ke Gua Sur allati fi Bani Jumah wa nahadha nahwal ghar fi Jabal Thawr. Wa amara Abu Bakrin ibnahu, namanya Abdullah, ayyastami ma yaqulun nas. Lalu sahabat Abu Bakar mempunyai intel. Putranya yang bernama Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar ini tugasnya beliau di Mekah. Nanti kalau malam memberikan semua informasi kepada Nabi tentang gerak langkah dan pemikiran usaha dari orang kafir Quraisy. Jadi umat Islam itu harus lengkap. Punya banyak tangan. Wa amara maulahu Amir bin Fuhairah. Demikian juga sahabat Abu Bakar memerintahkan kepada budak yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Ayyar'a ghanamahu wa yurihaha alaihima lailan fayakhudha minha hajatahuma. Jadi Amir bin Fuhairah ini untuk beliau ini disuruh hidup seperti biasanya, yaitu angon kambing. Dan ketepatan kebiasaan angon kambing di sekitar Gua Sur. Tujuannya apa? Di samping biar hidup seperti biasanya dan di Gua Sur itu tidak dicurigai, demikian juga agar untuk menghapus jejak-jejak langkah telapak kaki di sekitar Gua Sur atau yang mengarah ke Gua Sur. Karena diinjek-injek oleh kambing. Jadi untuk menghilangkan jejak. Di samping nanti kalau malam suruh pulang. Artinya kambing istirahat pulang. Tapi sebelumnya tentu kita tahu lah ya, air susu kambing itu diperas lalu diberikan kepada Nabi dan sahabat Abu Bakar. Tsumma nahadha fadakhala al-ghar. Wa kanat Asma, sedangkan Siti Asma, jadi ada laki, ada perempuan di waktu perjuangan itu ya. Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq ta'tihima bit-ta'am wa ya'tihima Abdullah ibnu Abi Bakrin bil ahbar. Yang bagian pembawa berita, intel itu namanya sahabat Abdullah bin Abi Bakar, anak laki-lakinya sahabat Abu Bakar, Abdullah. Sedangkan Siti Asma, putrinya sahabat Abi Bakar, kakaknya Siti Aisyah, itu bagian mensuplai makanan. Jadi luar biasa ya. Summa yatluhuma Amir ibnu Fuhairah bil ghanam fayu'affa atharahuma. Falamma faqadathu Quraisyun, karena orang Quraisy ini pinter mencari jejak itu. Ini jejak, kira-kira langkahnya kemana, jejaknya siapa itu faham. Falamma faqadathu Quraisyun ja'alat tatlubuhu biqaif ma'ruf biqafa'il athar hatta waqafa 'ala al-ghar faqala huna inqata' al-athar fanadharu fa idzam bil ankabut qad nasaja 'ala famil ghar min sa'ati. Jadi lalu di situ orang kafir Quraisy gak kehilangan akal, beliau memanggil tukang pembaca jejak,
Lalu jejaknya itu diikuti, ternyata hilang di sekitar gua Sur tadi. Tapi begitu terus diikuti sampai sekitar gua Sur, itu ada burung. Di situ ada burung, di situ ada laba-laba yang di lubangnya itu dia merangkai, ya kita tahu kan rangkai laba-laba itu kalau dia putus kan nggak, kalau putus mungkin ada orang masuk, kalau nggak putus berarti ya nggak ada orang masuk. Kita tahu laba-laba itu cepat, gerakannya cepat. Jadi bisa kalau toh keputus sedikit bisa menutup cepat. Ya begitulah, itu juga usaha dari Allah untuk melindungi hambanya. Tugas kita kan berdoa dan berusaha, selanjutnya biar Allah. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatlihi. Oleh karena itu Nabi melarang laba-laba itu dibunuh karena dia termasuk hewan yang melindungi Nabi waktu di Gua Tur. Falamma ra'au nasjal ankabut ayqanu anna la hadafi faraja'u wa ja'alu fi Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'atan aqah liman raddahu alaihim. Al-khabar masyhur wa qissatuhu Suraqah ibnu Malik bin Ja'thum. Lalu karena tidak ketemu, orang kafir Quraisy ini membuat sayembara, siapa yang bisa menangkap Nabi hidup-hidup maka dikasih 100 onta. Pengumuman itu dikenal semua, didengar oleh orang semua, terutama juga Suraqah bin Malik bin Ja'thum yang nanti mengejar Nabi. Mengejar Nabi ketika Nabi mau ke Madinah, tapi beliau oleh Allah digagalkan karena kuda dan dianya juga suka masuk ke dalam pasir gitu. Lalu oleh Nabi ditolong, lalu ingin ngejar lagi, dia masuk lagi itu kakinya dia juga terhempas. Maka beliau sadar, wah saya ini nggak boleh melanjutkan usaha untuk menangkap Muhammad dan temannya. Kira-kira begitu. Karena Suroko waktu itu belum Islam. Lalu oleh Nabi dilepas. Sudah Gi, kamu pulang. Yang penting jangan usaha lagi mau menzalimi orang. Karena dilihat oleh Nabi tanda-tanda orang ini sudah lemah dan tidak mungkin membahayakan. Mungkin Nabi juga sudah diberitahu oleh Allah bahwa suatu ketika Suraqah akan menjadi pejuang, menjadi salah satu pejuang umat Islam yang menguntungkan Islam dan muslimin. Waqad ruwiya min hadits Abi Darda wa Thauban radhiyallahu anhuma anna Allah azza wa jalla amara hamamah fabadat ala nasdil ankabut. Di samping di pintu Gua Sur itu ada laba-laba, di situ juga ada burung dara yang bertelur. Maka mereka orang kafir Quraisy membuat kesimpulan sendiri. Kalau di sini ada burung dara bertelur, burungnya ada, telurnya ada, nggak mungkin ada orang ini. Kalau ada orang kan pasti kabur dia, telurnya diambil atau dirusak dan lain sebagainya. Jadi itu pelajaran bahwa umat Islam itu nggak pernah ngerusak. Baik itu ngerusak manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ikan. Jadi laba-laba nggak dirusak, burung dara nggak dirusak, nggak diganggu. Jadi kita jangan ngerusak telurnya hewan, hewannya, karena itu semua bermanfaat bagi kita, kecuali dalam keadaan darurat betul. Sampai Nabi ketika berperang, diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 1-5, tumbuh-tumbuhan yang dikonsumsi jangan ditebang. Jangan menebang tumbuh-tumbuhan kecuali pohon-pohon yang tidak dikonsumsi dan dapat menguntungkan orang kafir karena mereka berlindung di situ, tapi berlindung di situ tapi untuk menyerang dengan anak panah dan tombak kepada umat Islam, maka darurah ya kalau mau ditebang boleh. Tapi yang ditebang itu yang tidak produktif. Itu pun kalau kira-kira membahayakan umat Islam dan darurah. Contohnya misal kita mau pelebaran jalan atau supaya penerangan itu terang atau supaya kabel listrik itu tidak terganggu karena dapat konslet dan memadamkan. Nah, kalau darurat ya
Menurut ini cerita bisa dilihat di dalam berbagai kitab tafsir atau di hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari 2264 dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Istajar Rasulullah SAW Abu Bakrin rajulan min Bani Til hadiyan khiritan wa huwa ala dini kuffari Quraisy fadafa'a ilaihi rahilatayhima wa wa'adahu ghara thawrin ba'da thalathi layal fa'atahuma birahilatayhima sabihata thalath fartahala wartahala ma'huma Amir bin Fuhair wad dalil ad-dili fa'akhadha bihim tariqas sahil. Jadi menurut Siti Aisyah, waktu Nabi dan sahabat Abu Bakar itu mau berangkat, beliau menitipkan ontanya kepada orang yang tidak Islam, itu sahabat Amir bin Fuhair ya, Amir bin Fuhairah karena dia tidak Islam. Kami ulangi, diberikan kalau Amir bin Fuhairah ini orang yang dimerdekakan. Nanti bagian ini atau apa itu pengembala kambing, bukan. Itu namanya Abdullah bin Uraikid. Jadi ontanya itu dititipkan kepada Abdullah bin Uraikid dan beliau dijanjikan akan diberikan ya semacam penghibur gitu, uang lah. Karena dia sudah membantu merawat ontanya dan untuk nanti menjadi petunjuk jalan ketika akan Madinah. Dan beliau tidak langsung berangkat karena Madinah itu ada di utaranya kota Mekah, maka beliau sembunyinya di selatan di Gua Thur. Ontanya dititipkan kepada Abdullah bin Uraikid. Beliau berjanji nanti kalau sudah 3 hari baru disuruh datang ke suatu tempat. Tempatnya yaitu tadi di suatu tempat yang sudah ditentukan, nanti bertemu di suatu tempat itu. Lalu setelah 3 hari baru Nabi keluar dari Gua Thur. Jadi tujuannya supaya situasi reda dulu dan lain sebagainya baru beliau berangkat. Ya, begitulah. Ada teknik ya. Fatahuma birahilatayhima sabihata salas fartahala wartala ma'ahu Amir ibnu Fuhairah. Wad dalil, kalau dalil itu yang penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraikid, yang bagian angon kambing menghilangkan jejak itu namanya Amir bin Fuhairah. Fa'akhadha bihim tariqas sahil, kemudian beliau berjalan di arah jalan yang luas, rata di pinggir pantai, atau yang dimaksud jalan yang luas, rata. Qala al-Mihlab fihi minal fikhi i'timanu ahli syirki ala sir wal mal idza ulim minhum wafa wa muru'ah. Kama i'tamana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal musyrika ala sirrihi fil huruji min Makkah wa ala naqatain. Nabi mempekerjakan namanya Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalannya ketika kota Mekah. Ini pelajaran bahwa kita boleh mempekerjakan orang yang tidak Islam apabila dia ahli dan dipercaya dia dapat menyimpan rahasia. Dan itu sesuatu pekerjaan yang tidak terlalu penting banget atau penting tapi karena darurah. Oleh karena itu, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud apa-apa. Ketika Kapolrinya ini orang baru, meskipun dia tidak Islam, coba lihat kasus Dr. Lois kalau nggak keliru ya, seorang perempuan yang beliau berbeda pendapat dengan teman-teman yang lain tentang COVID. Ya orang kan boleh pendapat, tapi kita tetap harus ikut prokes. Yang beda pendapat terus menjalankan pendapatnya, yang beda pendapat satunya juga silahkan, yang penting tidak boleh dengan kekerasan. Secara ilmiah boleh berpendapat. Maka mereka tidak ditahan oleh
kebijakan Kapolri yang baru yang tidak Islam ini. Dan mohon maaf, kenapa saudara kita, mohon maaf, Habib Rizik itu ditahan, padahal tuduhannya sama. Meskipun Habib Rizik tidak melakukan, tapi tetap akhirnya terjadilah proses sampai penahanan, ya karena mungkin lain kebijakan ya. Kapolri yang dulu itu kan Islam tapi sebenarnya. Ya wallahu a'lam, saya tidak paham. Mudah-mudahan Allah memaafkan semuanya dan mudah-mudahan Habib Rizik segera keluar dan tidak ditahan sebagaimana Dr. Louis itu tidak ditahan. Karena mestinya kalau orang cuma beda pendapat tidak harus sampai ditahan. Justru beda pendapat itu bagus apabila disampaikan dengan ilmiah, diskusi segala macam, hasilnya justru kita mendapatkan ilmu masyarakat. Yang penting tidak boleh dengan kekerasan. Itu tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 132 di sebelah kanan paling bawah. Wa qala Ibnul Mundhir fihi istijarul muslimin al-kuffaru ala hidayatit tariq. Wa qala al-Bukhari fi tarjamatihi babu istijaril musyrikin indad darurah au idza lam yujad ahlul Islam. Qala Ibnu Battal innama qala al-Bukhari fi tarjamatihi au idza lam yujad ahlul Islam min ajli anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama amala ahla Khaybar 'ala al-'amali fi ardiha idz lam yujad minal muslimin may yanubu manabahum fi amalil ardi hatta qawiyal Islam wastughni anhum ajlahum Umar wa amatul fuqaha yujizuna istijarahum indad darurati ghairaha wa fihi istijarur rajulain ar-rajulal wahida ala amali wahid lahuma wa fihi dalilun ala jawazil firar bid-dini khaufan minal aduwi. Ini juga sebagai dalil ya bahwa kita ini boleh mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Buktinya apa? Nabi hijrah. Wa fihi dalilun ala jawazil firar bid-dini khaufan minal aduwi. Wal istighfa fil ghiran wa ghairihima alla yulqiyal insan biyadihi ilal aduwi tawakkulan 'ala Allah wa istislaman lah. Jadi kita tidak boleh tawakal begitu saja, menyerah begitu saja kepada musuh. Jadi kita boleh dalam keadaan darurat kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu tertentu yang sifatnya untuk menyelamatkan diri atau melangkah sesuatu tapi demi untuk langkah yang lebih bermanfaat bagi umat Islam dan Islam itu sendiri. Ini berangkat misal dari Al-Kahfi ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Al-Kahfi ayat 10. Ini jadi waktu itu Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi ini sampai beliau mundur ke gunung, ke Kahfi, ke gua untuk pada waktunya beliau menyusun kekuatan untuk masuk lagi ke masyarakat, ke kota, dakwah lagi. Karena waktu itu oknum pejabatnya diktator, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk melaksanakan syariatnya dengan leluasa, baik itu ibadahnya, kalau bahasa kita, ya akhirnya dari berbagai sudut tidak atau sulit menemukan jalan, beliau mundur selangkah untuk mengkoordinasikan kekuatan, perjuangan segala macam ke gua. Lalu nanti pada saatnya dakwah lagi ke masyarakat, ke kota, ke daerah dan sebagainya. Jadi Ashabul Kahfi dulu seperti itu. Sampai doanya terkenal, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah berikan keberhasilan dalam perjuangan kami, dakwah kami, jihad kami. Bantulah kami, tolong beri kami kasih sayang. Wahyi lana min amrina rasyada. Mudah-mudahan perjuangan kami oleh Allah diberikan hayyi. Hayyi itu kemudahan. Rasyada yang diridhoi, menguntungkan, baik menurut Allah. Al-Kahfi ayat 10.
Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun azim. An-Nahl ayat 106. Jadi dalam keadaan darurat kita bisa ya melangkah seperti langkah yang dalam keadaan tidak normal. Itu dalilun ala jawazil firar bid-din khaufan minal adu wal istifa fil ghiran wa ghairiha alla yulqiyal insan biyadihi ilal aduwi tawakkulan ala Allah wa istislaman lahu. Walau syaa rabbukum la'asamahu ma'a kaunihim ma'ahum walakinnaha sunnatullahi fil anbiya ghairihim walan tajida li sunnatillahi tabdila. Pada dasarnya Allah mampu menolong Nabi tidak usah pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran bahwa boleh kalau menemukan kesulitan, boleh mundur. Seperti Nabi telah memberi contoh. Jadi bisa mengambil tidak selalu frontal, tidak selalu berhadap-hadapan, atau kekerasan dihadapi dengan kekerasan. Jadi lihat situasi dan kondisi. Kalau bisa semua dihadapi dulu dengan kelembutan, baru kalau memang tidak bisa, baru dengan ketegasan. Jadi hukum, pemenjaraan, penahanan itu terakhir. Kalau bisa ya kita itu dengan persuasif, dengan musyawarah, wasyawirhum fil wa amruhum syura, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabri, wa tawassaw bil marhamah, begitu. Wa hada adallu dalil ala fasadi man mana'a dzalik wa qala man khafa ma'allah siwahu kana dzalika nuqsan fi tawakkulihi wa lam yu'min bil qadar wa hadza kulluhu fi ma'nal ayat walillahil hamd. Jadi tidak boleh kita hanya tawakal lalu tidak mundur, habis beneran, mati beneran. Kita habis dipijak-pijak sama mereka. Jadi dan Nabi mundur pun ke Gua Hira pun sampai dari Mekah ke Madinah juga tidak mengurangi ketawakalannya. Demikian juga sekarang tentang pemahaman idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada yang berpendapat, mohon maaf ya namanya orang, tapi kita nggak usah ribut, biarin aja beda pendapat itu pilihan. Kata orang Syiah, bukan kata saya, ini saya hanya membacakan tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 133 sampai 134. Kata orang Syiah, berdasarkan at-Taubah ayat 40, mereka pahami sendiri, mereka tafsiri sendiri, mereka pelajari sendiri, mereka tafsiri sendiri, mereka putusin sendiri, bahwa menunjukkan sahabat Abu Bakar ini imannya rendah. Buktinya apa? Udah tahu kemana saja kita ini akan dijaga, dilindungi oleh Allah, dia itu masih takut. Padahal kenyataannya bukan takut begitu. Tapi kita perlu berusaha agar jangan sampai kita dengan mudahnya kita dilecehkan, dikalahkan, dibunuh, ditawan oleh mereka orang kafir atau sahabat Abu Bakar itu yang ditakuti Nabi. Karena Nabi ini masih banyak diperlukan oleh umat. Atau yang ditakuti itu kalau semakin umat Islam itu lemah, kasihan masyarakat Islam yang akan datang. Jadi yang difikirkan beliau itu bukan berarti beliau ini imannya kurang, tawakalnya kurang, seperti dugaan orang Syiah. Tidak. Jadi hati-hati kalau kita mengaji, memahami, baca Al-Quran dan As-Sunnah, ada kalanya atau khawatir dimanfaatkan untuk kelompok tertentu, golongan tertentu, partai tertentu, harta jabatan tertentu. Ya kita lurus-lurus saja menurut dasar kemampuan kita. Jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal tertentu. Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil ghar law anna ahadahum nadhara ila qadamayhi la basarna tahta qadamayhi faqala ya Abu Bakrin ma dhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma qala al-muhasibiyyu yakni ma'huma bin nasri wad difa. Jadi ketika Nabi andai saja mereka melihat ke bawahnya ke bolong pasti dia lihat kita. Lalu Nabi menyampaikan sahabat Abu Bakar, kita berdua tapi Allah itu yang ketiga kalau bahasa kita. Jadi Nabi menghibur sahabat Abu Bakar
Ini imannya beliau sama-sama tinggi. Nabi, sahabat Abu Bakar, tapi biasalah musyawarah antar teman, saling menguatkan. Eh, Maksudnya Allah selalu innallaha ma'ana, Allah bersama kita, bukan Allahnya bersama kita, tapi pertolongannya bin nasri wad difa. Jadi menolong dan menghalau dari serangan musuh, memberikan nikmat, memberikan kehidupan. Itu maksudnya Allah bersama kita. Bukan berarti kalau kita mohon maaf ke WC lalu Allah ke WC juga. Tidak. Yang dimaksud Allah selalu bersama dengan kita, ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri, ke WC lalu Allah juga ke WC. Tidak. Maksudnya pertolongannya, bantuannya, pelindungannya, nikmatnya, begitu. Kalau ke penjara, apakah Allah ke penjara juga? Oh, siapa yang memenjarakan Allah dan lain sebagainya. Faqala ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Jadi hati-hati ya. Kalau kayak innallaha ma'ana kayak begini, kalau nggak ditakwil, kalau nggak dijelasin, bayangkan, mohon maaf ya, bahasa kotornya. Ketika kita ke kamar mandi, berarti Tuhan ke kamar mandi. Ikut pipis gitu dan lain sebagainya. Tentu tidak. Maksudnya Allah menolong kita sehingga kita saat di kamar mandi dapat pipis dengan tidak sakit dan lain sebagainya. Sama dengan Nabi Nuh ketika membuat kapal itu kan bi'ayunina. Ayun itu kan mata. Masa Nabi Nuh membuat kapal dengan matanya Tuhan? Coba kalau nggak ditakwil, kalau nggak dijelasin. Kalau tidak diartikan dengan arti yang tepat. Masa ayun itu mata, beberapa mata. Nabi Nuh membuat kapal dengan mata-matanya Tuhan, begitu kan nggak mungkin. Itu maksudnya Nabi Nuh itu membuat kapal atas perintah Allah. Baik itu perintah membuat kapal maupun kayu yang akan dibuat kapal maupun ukuran kapalnya, panjang, lebarnya, tingkat manusia misal di bawah, burung di atas supaya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi semua itu bi'ayunina atas perintah Allah. Padahal mohon maaf ya, ada kelompok yang tidak boleh dengan takwil. Bahkan beliau mengatakan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Asy'ari, Al-Maturidi itu dianggap sesat. Saya lihat tuh di YouTube di luar negeri orang yang menyesatkan akidah. Kalau menurut saya ya kita tidak selayaknya sesama umat Islam saling menyalahkan, saling menyesatkan. Cukuplah ada pendapat begini, dalilnya begini, yang satu begini, dalilnya begini, selesai. Jadi sudah bukan waktunya lagi umat Islam ini bermusuhan, apalagi di permukaan umum, di YouTube. Kita ngaji seperti ini kan ditonton pada saatnya. Kalau nggak sekarang, beberapa tahun lagi. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sejarah pendidikan bagi umat Islam ke depan. Kita suka ribut sesama umat Islam, saling menyalahkan. Berbeda, boleh. Yang penting sifatnya sama-sama ilmiah, punya dalil yang kuat, biar masyarakat menilai mana atau mau mengikuti yang mana. Selesai. Mana yang mau dipilihkan. Mungkin dua-duanya benar, mungkin mau mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi, atau mana yang lebih hati-hati, atau mana yang lebih kuat dalilnya, terserahlah. Yang penting kita jangan sampai memberi contoh yang tidak baik, contoh pertengkaran, apalagi di muka umum. Qala al-muhasibiyyu yakni ma'ahuma bin nasri wad difa la ala ma'na ma'amma bihil khalaiq faqala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Itu al-mujadilah atau al-mujadalah. Mujadil orangnya, mujadalah bentuk masdar. Itu ayat yang ke-7. Ma yakunu min najwa salasah. Setiap orang yang ngobrol 3 orang, Allah itu yang keempat. Apa maksudnya ikut ngobrol? Tidak. Allah, pengetahuan Allah itu Allah tahu di situ. Allah menolong kalau kebaikan. Allah tidak suka kalau itu tidak baik. Itu yang dimaksud. Fama'nahu al-umum annahu yasma'u wa yara minal kufari wal mu'minin. Qala Ibnul Arabi, qalat al-Imamiyah, qabbahallah huznu Abi Bakrin fil ghar dalilun. Ini ya, bahwa itu sebagai dalil ala jahlihi atas kebodohan Abu Bakar katanya orang Syiah wa naqsihi. Tapi Syiah itu macam-macam lah ya.
wa nafsihi wa fi qalbihi wa kharuqihi. Ya, itu tidak boleh mestinya kayak begitu ya. Wa ajaba ulama'una an dzalika bi anna idhafatal huzni ilaihi laisa binaqsin kama lam yangkus Ibrahim hina qala anhu. Kita contohkan ya, kalau tadi sahabat Abu Bakar dianggap sedih, sebagai manusiawi kan nggak apa-apa pada dasarnya. Maksudnya untuk menunjukkan itu manusiawi, kalau kita sedih itu nggak masalah. Yang nggak boleh berlebihan. Misal contohnya kasus eh, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika beliau menyampaikan eh, nakirahum wa aujasa minhum khifah wa aujasa minhum khifah qalu la takhaf. Jadi ketika falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Ketika Nabi Ibrahim punya tamu, tamunya itu pada dasarnya malaikat, tapi Nabi Ibrahim itu nggak tahu. Karena tamunya itu ketika dikasih suguhan, tapi tidak rakus terhadap suguhannya. Ini pelajarannya. Kalau kita disuguhi itu jangan terlalu rakus, ya jangan dihabisi, jangan dibawa pulang pada dasarnya. Kecuali betul-betul diperintahkan betul-betul oleh yang punya. Beda lagi. Jadi begitu tamunya itu bisa menjaga diri dari harta dan jabatan, mulailah Nabi Ibrahim sadar, ini tamu, orang tamu luar biasa ini. Tidak seperti biasanya. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Mulai Nabi Ibrahim curiga, wa aujasa minhum khifah. Lalu pada diri Nabi Ibrahim seperti ada semacam perasaan, ya takut sih enggak, tapi seperti orang takut. Ini tamu apa ya maksudnya? Ya, bertanya-tanya gitu. Qalu la tahuf. Kemudian tamu tadi menyampaikan, enggak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Inna urusilna ila qaumil Lut. Kami ini orang baik-baik. Kami dari sini izinlah, ada sopan santunnya. Kalau kita itu ke daerah mana, jadi memberitahu atau izin kepada tokoh atau pejabat di sana sehingga kedatangan kita itu tidak membuat mereka curiga, salah paham. Setidaknya kita itu ada sopan santunnya lah dengan yang tua, dengan orang setempat. Nah, kami memberitahu kalau bahasa kita. Dan malaikat sebenarnya nggak usah memberitahu. Ini hanya silaturahim kepada sesama hamba Allah Nabi Ibrahim. Lalu setelah itu memberitahu bahwa kalau orang tidak baik itu akan mendapatkan, agar tidak ditiru, akan mendapatkan sesuatu ketegasan, hukuman yang tegas, yang baik insya Allah terjaga. Mau ke Nabi Lut. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim aujasa minhum khifah, ada semacam perasaan takut gitu, itu tidak mengurangi ketawakalannya Nabi Ibrahim. Itu untuk menunjukkan siapapun manusia itu ada perasaan kayak begitu. Yang tidak boleh itu berlebihan takutnya. Walam yangkus Musa, demikian juga Nabi Musa. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la tahuf. Ketika innaka antal a'la. Ketika tukang sihir itu melemparkan sihirnya, tali temalinya, sebagai manusia biasa, Nabi Musa itu ada perasaan semacam ragu, ya seperti takut gitu. Takut sih enggak, cuma ya artinya ada perasaan di benaknya itu, terbesit, wah gitu kira-kira. Lalu fa'aujasa fi nafsihi khifah. Kalau tadi Nabi Ibrahim Al-Quran surah Hud ayat 70, kalau kasusnya Nabi Musa ini di dalam Al-Quran surah Thaha ayat 67-68. Ketika beliau sepertinya ada perasaan tanda tanya, takut kata kita, lalu Allah menyampaikan, Qulna la ta'uf. Tenang aja, semua hadapi dengan tenang, tapi tetap berdoa dan waspada. Gak usah takut, cemas berlebihan. Innaka antal a'la. Kamu, karena kamu berada di posisi yang tepat, diridhoi oleh Allah, kamu yang akan ditolong oleh Allah. Kamu pasti menang, pasti berhasil. Kamu bisa. Cuman tinggal nunggu waktu aja. Dan ketika Nabi Musa ada perasaan ya semacam eh, tanda tanya di hatinya atau perasaan takut, faujasa fi nafsihi, itu tidak mengurangi ketawakalan Nabi Musa. Gak mungkin para nabi itu
kurang tawakalnya. Seperti Nabi Ibrahim ketika bertanya bagaimana tentang cara menghidupkan orang mati. Itu untuk menambah ketawakalan yang sudah bagus imannya supaya tambah keimanannya. Yang sudah tawakal, tambah tawakalnya. Bayangkan kalau kita berani menuduh bahwa Nabi Ibrahim itu imannya belum tenang. Demikian juga Nabi Uzair. Demikian juga sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karena ikut perang Badar. Seperti sahabat Abu Bakar. Dituduh oleh orang Syiah, Rafidhah yang berlebihan bahwa imannya sahabat Abu Bakar ini nggak benar. Dianggap jahil, imannya kurang, naksi, fi qalbi, lemah hatinya, khoruki. Khoruki itu bodoh, tidak mungkin. Jadi kita kalau ada pertengkaran seperti ini jangan terlalu masuk, biarin saja. Mereka, yaitu urusan mereka. Kita tidak usah memihak, tidak usah menilai, biarin saja itu pilihan mereka. Oleh karena itu mohon maaf ya ketika kami berhadapan dalam pengertian berbeda pendapat dengan teman yang memilih ingkar sunnah atau menilai sunnah dengan pemahaman beliau, ya nggak apa-apa, itu pilihan. Kami kalau harus berbeda terpaksa ya berbeda sedikit, banyak juga persamaannya, tanpa harus kita ada perasaan tidak suka, benci, dendam, tidaklah. Jangan sampai ada sama umat, apalagi sama umat Islam. Ya sudahlah. Berikutnya wafilut, demikian juga Nabi Lut. Keimanannya, ketawakalannya tidak berkurang ketika beliau seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahzan inna munajjuka wa ahlak. Jadi waqalu la takhaf wala tahzan. Ketika Nabi Lut disamperin, malaikat tamu menyampaikan, "Gak usah panik Nabi Lut. Gak usah panik, gak usah takut, gak usah sedih, la tahzan. Inna munajjuka. Yang penting kamu berada di dalam tempat, waktu, posisi yang tepat. Nanti Allah yang memberikan solusi. Maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar oleh Allah ditunjukkan pelan-pelan kepada posisi yang tepat. Waktu tempat, posisi tepat, usaha yang tepat gitu. Sambil kita melangkah. Kalau kita diam, ya tapi tentu bertahap. Inna munajjuka. Kami akan menyelamatkan kamu, wahai Nabi Lut wa ahlaka. Tidak hanya kamu, keluargamu. Illam ro'ataka, kecuali keluargamu yang pertama, pasanganmu yang pertama. Karena istrinya Nabi Lut yang pertama ini karena kurang baik, akhirnya kan ditolak oleh Nabi Lut. Jadi ketika ada seorang ulama terpaksa harus tolak, tapi kalau bisa jangan. Itu bukan untuk menunjukkan ulama itu nggak benar. Ya, mohon maaf, Nabi sendiri pernah berpisah, bukan dengan istrinya yang terakhir itu, yang 9 itu. Pernah, karena ada orang akhlaknya kurang baik atau karena ada sakit, jadi tetap dibantu, tapi tidak harus dalam satu rumah tangga. Karena dia sepertinya kurang siap berumah tangga, lalu dikembalikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sejarah. Demikian juga seperti kasusnya Nabi Lut, kasusnya Nabi Nuh. Bukan berarti kalau rumah tangganya sedikit ada suatu lalu itu ulama nggak benar, tidak. Illa mura'atak kanat minal ghabirin ay minal halikin. Jadi Al-Ankabut ayat 33. Ketika Nabi Lut ada perasaan semacam tanda tanya atau takut, itu la tahzan, tidak menunjukkan bahwa iman Nabi Lut dan ketawakalan Nabi Lut menjadi berkurang, tidak. Jadi memang ada pemahaman seperti itu ya. Fahaula'il uzama salawatullah alaihim qad wujidat indahum at-taqiyya nafsan. Walam yakun dhalika ta'nan alaihim wasfan lahum bin naqsi. وكذلك في أبي بكر ثم هي عند الصديق احتمال فإنه قال لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا جواب ثان إن حسن الصديق إنما كان خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه ضرر ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت معصوما إنما نزل عليه والله يعصمك من الناس. Apalagi tentang jaminan Nabi maksum secara terang-terangan itu baru turun ayatnya ketika di Madinah. Al-Maidah ayat 67 itu ayat Madaniyah. Jadi sahabat Abu Bakar otomatis sebagai manusia biasa beliau sangat sayang kepada Nabi. Karena sangat sayang beliau berdiskusi bahwa musuh ada di atas. Lalu Nabi
menguatkan, saling menguatkan. Jadi cukup beralasan juga sahabat Abu Bakar ketika beliau menyampaikan musuh ada di atas, kalau melihat ke bawah bisa lihat kita. Lalu benar juga, eh, lalu Allah menyampaikan melalui Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, nggak usah sedih. Allah akan selalu memantau dan memberikan pertolongan kepada kita. Tugas kita hanya ya jadi orang yang baik aja lah, yang kira-kira berusaha diridhai oleh Allah. Qala Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Itulah, ketika Nabi Musa ditakut-takutin, maka Nabi Musa menyampaikan, kalla, jangan begitu ketika kaumnya takut. Kalau kamu takut, inna ma'iya rabbi sayahdin. Kamu mungkin karena, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menggurui kalau bahasa kita. Kamu takut karena kamu belum terlalu kenal kepada Allah. Tapi kalau kamu kenal kepada Allah, eh, maka insya Allah Allah akan selalu menuntun kita, memberikan solusi. Saya hadin itu di depan laut belakang Fir'aun. Maka Nabi Musa, inna ya Rabbi saya hadin. Kalau bahasa kasarnya, ya saya nggak enak sih menyampaikan. Lu takut karena lu nggak kenal sama Tuhan, makanya harus kenal. Gua berusaha kenal, oleh karena itu dalam keadaan tertentu ya bagaimana harus takut? Tugas kita kan hanya berusaha dan berdoa. Saya yakin Allah, ada Allah. Jadi ini pelajaran ya, bahwa umat Islam itu harus berusaha kenal dan dekat kepada Allah. Asy-Syu'ara ayat 62. Bagaimana tentang Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu bedanya. Karena kalau sahabat Abu Bakar itu nggak takut. Cuma manusia biasa boleh bertanya dong. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi antara sahabat Abu Bakar, Nabi ma'ana. Jadi sama-sama dia tidak takut, sama-sama mendapatkan pertolongan dari Allah. Sedangkan kalau Nabi Musa bisa dikatakan kaumnya itu dia kurang kenal dengan Allah. Dalam pengertian, oleh karena itu dijawab, inna ma'iya rabbi sayahdin, ma'i, bersama aku. Bersama kamu, waktu detik itu kamu bertanya, kamu belum terlalu dekat kepada Allah. Ini dalam juga ini, luar biasa ini. Ya, wallahu a'lam ya, mungkin ada penafsiran yang lain. La jarama lamma kana Allahu Musa wahdahu irtadda ashabuhu ba'dahu. Faraja'a min indi rabbih wa wajadahum ya'buduna al-ijlah. Walamma qala fi Muhammad, buktinya apa? Uh, Nanti umatnya Nabi Musa itu baru kejadian lepas dari laut, ya buktinya ada yang menyembah anak sapi, ada yang mempertuhan anak sapi, baik sebelum maupun sesudahnya. Walamma qala fi Muhammad la tahzan innallaha ma'ana, baki Abu Bakrin muhtadiyan, muwahhidan aliman jaziman qa'iman bil amri walam yatatarraq ilaihi khilal. Sedangkan imannya sahabat Abu Bakar beda dengan imannya umatnya Nabi Musa. Sedikit pun tidak ada celah yang lepas dari ingatan kepada Allah. Beda dengan umatnya Nabi Musa. Ini satu sisi wallahu a'lam ya, pendekatannya ya saya tidak mau menyalahkan atau menggurui, saya cuma membacakan. Mungkin ada penafsiran yang lebih dalam ya, monggo. Ini tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 138 di sebelah kanan. Lalu la yakun aba wa sami'tu syaikhana al-Imam Al-Bas istahqa Siddiq ayyuqala lahu thani itsnain liqiyamihi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ka qiyamin Nabi bi awwalan wa dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma mata irtaddat al-Arab kulluha wa lam yabqa al-Islam illa bil Madinah wa Makkah wa Jusa faqama Abu Bakrin yad'u an-nasa ila al-Islam wa yuqatiluhum 'ala ad-dukhuli fid din. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحق من هذه الجهة أن يقال في حقه ثاني اثنين. Ada yang memahami penafsiran Tsani Tsnain itu dari sudut sahabat Abu Bakar itu menjadi khalifah yang kedua setelah Nabi. Dan beliau berusaha untuk syariah Islam itu betul-betul tegak seperti tegaknya zaman Nabi. Ketika Nabi sudah tidak ada. Seperti zakat. Ketika orang setelah Nabi wafat, orang ada yang tidak mau zakat.
Wa qad jaa fi sunnah dan seterusnya hadis sahihah yadullu zahiruhu ala annahu al-khalifah ba'dahu wa qad inqada al-ijma' ala dzalik wa lam yabqa minhum khalif wal qadi fi khilafatihi maqtu'un bi khata'ihi wa tafsikihi wa hal yukfaru am la yuqtal fi wal athar takfir. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi ala Abi Bakrin fa anzalallahu sakinatahu alaihi bita'minin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasakana ja'shuhu wa dhahaba rau'uhu wa hasalal amnu wa ambatallahu subhanahu thumama wa alhama al-waqra hunaka hamama wa arsalal ankabut. Jadi luar biasa Allah itu. Jadi di depan Ka'bah, di depan Gua Thur itu ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuhnya itu begitu ranum, begitu bagus. Kalau di situ ada orang lewat, pasti tumbuh-tumbuhan itu ada yang rusak. Demikian juga ada sarang burung, ada laba-laba, fanasajat baitan alaihi fama ad'afa hadhil junud fi zahiril hissi wa ma aqwaha fi batinil ma'na. Ini pelajaran ya, supaya kalau kita itu betul-betul kalau apa-apa itu ngecek sampai senecek-ngeceknya. Hal antum tariku li sahibi innan nasa kullahum qalu kadzabta wa qala Abu Bakrin sadaqta. Buktinya apa? Sahabat Abu Bakar itu bisa juga Tsaniyasnain itu ada yang menafsiri dari sudut. Buktinya apa? Saat Nabi menyampaikan Islam, Isra dan Mi'raj, semuanya mendustakan Nabi kecuali sahabat Abu Bakar. Kalau memang itu cerita Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW, saya percaya kalau dia yang sumbernya dari beliau. Jadi ini satu sisi ya. Oh, jadi pantas kalau beliau disebut Tsaniyasnain. Nomor 2 setelah Nabi Muhammad SAW. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Oleh karena itu ada yang menyebut urutan sahabat itu pertama setelah Nabi itu sahabat Abu Bakar, lalu Umar, Utsman, Ali. Ada yang berpendapat lain. Wallahu alam. Karena Tsaniyasnain tadi berdasarkan At-Taubah ayat 40 tadi. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al ulya. Sampai di sini dulu, insyaallah setelah ini kita sambung kembali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bissawab.